Ini kan beda orang. Ini kan ada satu kisah. Kisahnya orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan punya tetangga orang Muslim. Orang Yahudi punya tetangga orang Muslim. Yahudi ini kan suami istri. Istri ini kan ada bu ngomong ke suaminya, wahai suamiku, kenapa ya orang Muslim ini tetangga kita kok setiap bulan, setiap tahun mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, peringatan sholawatan ketika pengajian apa itu, ngapain mereka? Suaminya menjawab, itu memperingati nabinya mereka, memperingati hari lahirnya, memperingati karena mereka cinta kepada nabinya. Kita saja ketika anak kita ulang tahun kita rayakan. Nah, itu umat muslim merayakan ulang tahunnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena tetangga kita ini beranggapan bahwasanya bulan Rabiul Awal, bulan sekarang ini bulannya kelahirannya nabinya mereka, jadi mereka merayakan Maulid Nabi. Nah, gitu ceritanya seperti itu. Nah, ketika perbincangan ini telah lama berbincang membicarakan orang Muslim ini, akhirnya mereka berdua tertidur tengedir. Si perempuan tadi, orang Yahudi ini bermimpi bertemu cahaya. Bertemu cahaya yang di belakang cahaya ini terdapat banyak sekali pasukan, banyak sekali orang-orang yang rombongan yang mengikuti di belakangnya orang yang bercahaya ini. Si perempuan Yahudi ini dalam mimpinya ingin menanyakan, siapa orang ini? Kok sangat tampan, kok sangat berseri-seri mukanya, bersinar-sinar wajahnya. Karena dia malu untuk menanyakan kepada orang tersebut yang bercahaya ini, dia menanyakan kepada rombongan. Salah satu rombongan ditanya, wahai rombongan, engkau ini menggiring siapa? Apakah engkau tidak tahu yang aku giring ini siapa? Tidak. Apakah tidak tahu yang aku kawal ini siapa? Tidak. Itu Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu. Saya orang Yahudi ya, si perempuan ini. Apakah engkau tidak pernah bertemu dengannya? Tidak. Aku ingin berbicara dengannya. Apakah diperbolehkan? Kata si perempuan ini. Kata salah satu rombongan ini mengatakan, oh pasti boleh. Akhirnya si perempuan tersebut langsung menuju ke hadapan Nabi, langsung berkata, ya Muhammad, karena bukan nabinya orang Yahudi. Dia mengatakan, ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, lebih. Menjawab si perempuan tadi, sangat lembut engkau, sangat baik sikapmu, sangat bagus sikapmu. Ya, karena kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad ini rahmat bagi semesta, tidak hanya bagi orang Muslim, tidak hanya bagi orang Yahudi, bagi semesta alam, hewan, tumbuhan sekalipun, Nabi Muhammad ini rahmat. Ketika melihat akhlak Nabi, melihat kelembutan Nabi, si perempuan ini takjub, langsung wah, langsung mengatakan si perempuan ini, wahai Muhammad, apakah engkau membolehkan aku untuk masuk dalam agamamu? Kata Nabi Muhammad, iya, bala, boleh, tentu boleh. Ulurkan tanganmu, tentu saya mau. Ulurkan tanganmu. Akhirnya langsung disadarkan Nabi Muhammad. Jadi yang mengislamkan langsung Nabi besar Muhammad SAW ke perempuan ini. Langsung si perempuan ini bertanya, engkau ini mau kemana wahai Nabi Muhammad? Saya ingin pergi ke rumah tetanggamu. Apa keistimewaannya mereka? Karena mereka ingin aku datang ke majlis-majlis mereka. Karena mereka memanggil-manggil namaku, sehingga aku harus datang ke majlisnya mereka. Jadi kalau orang Muslim itu
mengadakan majlis maulid Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad datang. Rau, amin Allahumma. Jadi ketika berkata seperti itu, si perempuan tadi ini bertanya lagi, wahai Nabi Muhammad, apa hal yang membuat engkau bisa datang ke mimpi kami, ataupun apa hal yang bisa engkau datang ke rumah-rumah kami? Nabi Muhammad menjawab, tirulah tetanggamu yang muslim tadi, karena jika engkau menidurkan mereka, maka engkau akan mendapati aku datang ke rumahmu dan aku datang ke mimpimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika itu si perempuan tadi itu bangun dalam mimpinya, ingin mengatakan kepada suaminya, ingin bercerita kepada suaminya. Ketika itu sang suami tidak ada. Bangun, si perempuan bangun ini, suaminya mana kok tidak ada? Dia keluar, ternyata mendapati suaminya di depan pintu rumahnya, membawa beras, membawa segala macam. Bertanya seorang istri kepada suaminya, wahai suamiku, apa yang kau buat dengan membeli semua ini? Aku ingin membuat majlis sholawat Nabi Muhammad. Katanya sang istri, kok bisa kau buat? Kok bisa kau tahu niatan hatiku? Wahai istri, ketahuilah, tadi malam engkau bermimpi Rasulullah. Sang istri menjawab, iya. Kok bisa tahu Anda? Kok bisa tahu wahai suamiku? Kata sang suami, setelah engkau diislamkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad datang dalam mimpiku dan beliau juga mengislamkan aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kerinduanku menggebu-gebu kepadanya, sehingga aku bangun dan aku mempersiapkan untuk membuat majlis maulid Nabi besar Muhammad, sehingga aku juga bisa bermimpi dan terus bertemu Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kehebatan tetangga, barokahnya tetangga yang mengadakan maulid Nabi Muhammad. Orang muslim sampai orang Yahudi kecipratan barokahnya Nabi Muhammad, dan langsung dimimpikan Nabi Muhammad untuk sebagai peringatan, untuk sebagai contoh, sehingga orang Yahudi ini bisa mimpi Nabi Muhammad dan menggebu-gebu dan terus ingin membuat, langsung bangun tidur langsung beli beras dan segala macamnya untuk mengadakan majlis Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kita bayangkan dari sini, orang Yahudi saja itu ketika langsung dibuktikan hadirnya Nabi Muhammad, langsung menggebu-gebu, langsung ingin melihat wajah Nabi besar Muhammad lagi. Dengan beliau langsung mengadakan. Kalau kita mengadakan oleh Nabi besar Muhammad, nunggu uang, nunggu tenaga, nunggu ini, nunggu itu. Karena apa? Kecintaannya kita kurang, keyakinan kita kurang. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar yakin, ada maupun tidak ada uang, kita tetap mengadakan maulid Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.